Data ini adalah perhitungan algoritma atas kejadian di dunia saat ini yang berhubungan dengan ekonomi dunia dan Indonesia pada khususnya. Pertama, MBG akan diubah karena anggaran negara tidak kuat menyangga keuangan MBG, dan setelah direview, ternyata cara kelolaan MBG tidak membuat ekonomi di bawah, ekonomi di kaum menengah juga tidak berputar dengan baik, malah macet dan tidak membuat trickle down ekonomi berputar dengan bagus. Berikutnya adalah Kopdes Merah Putih akan kesulitan mendapatkan SDM yang handal untuk mengelola dan kesulitan mendapatkan barang yang sellable, yang mudah dijual karena produk-produknya bukan dari hasil penduduk sekitar, dan juga penduduk sekitar tidak banyak uang yang berputar di daerah koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jadi akan banyak overstock, akan banyak dead stock atau stok mati, dan mahalnya biaya distribusi serta tidak ada yang belanja di Kopdes tersebut. Ini bukan prediksi, ini arah yang akan terjadi karena, nah ini datanya akan kita jelaskan. Kemudian hasil pertanian akan menurun tajam hingga 50% di semua jenis komoditi pangan karena ada masalah 3 hal. Pertama, pupuk langka, kedua, air langka, dan panasnya cuaca diperkirakan sampai akhir tahun 2026 ini akan terjadi paceklik karena El Nino dari sisi timur menuju ke arah barat membuat suhu udara di daerah penghasil pangan meningkat sampai lebih dari 35 derajat, dan ini tidak baik untuk tanaman. Oke, sekarang penjelasannya mengapa APBN tidak kuat lagi membiayai MBG, membiayai Kopdes, dan berat untuk menyangga pertanian karena harus impor. Kita ke minyak dan gas alam dulu. Ini bukan masalah dicekiknya Selat Hormuz dengan double blokade, tetapi infrastruktur produksi minyak dan gas di negara kawasan Teluk seperti di Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, juga di Saudi Arabia ada yang rusak 30%, ada yang rusak 70%, dan ada yang shutdown karena overkapasitas, tidak ada yang ambil hasilnya. Juga pelabuhan logistik di kawasan Teluk yang rusak, dan banyak lagi masalah. Kalau perang di stop hari ini, ini pengandaian. Iran dan Amerika, Israel menarik pasukannya. Selat Hormuz dibuka 100%, balik semua normal. Maka harga minyak bumi dan gas alam belum bisa turun, tetap mahal seperti sekarang, sekitar 100 dolaran, yang artinya sudah naik 70% dari harga sebelum perang. Di mana produksinya, sekali lagi, produksinya akan normal baru 2 tahun lagi karena masalah perbaikan permesinan, sarana logistik. Dan apakah 2 tahun lagi ketika produksi itu normal, harga akan menjadi normal atau balik ke 70 dolar seperti harga awalnya? Jawabannya tidak mungkin. Di tahun 1973, harga minyak itu dari 4 dolar, kemudian diembargo oleh Saudi, harga jadi 12 dolar per barelnya. Sampai sekarang tidak pernah lagi itu kembali 4 dolar per barel. Demikian juga sekarang. Jadi harga minyak akan di atas 100 dolar per barel, dan itu adalah new normal. Ini baru data perang di Asia Barat sebagai awalnya. Karena ada informasi yang mengejutkan lagi. Karena di dalam 45 hari ini, alias hampir sama dengan waktu perang Iran, ada lebih 45 kasus kebakaran di berbagai kilang minyak di seluruh dunia, di 45 negara, di 4 benua. Bahkan kilang minyak terbesar seperti di India itu ada 3 lokasi kebakaran. Di Rumania, Meksiko, Texas, Australia, Rusia, Myanmar, Rajasthan, dan banyak negara lagi. Dan ini diduga semuanya adalah hasil sabotase. Over the last few weeks, something strange is happening worldwide. Major oil refineries and energy facilities are catching fire, exploding, or shutting down.